Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa setia menuntun kehidupan kita. Sebagaimana Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut sebab Dia beserta dengan kita. Sebelum kita lebih jauh menaikkan pujian dan doa-doa kita, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu setia. Allah yang senantiasa menopang, menuntun kehidupan kami. Bahkan kami percaya juga adalah Allah yang mendengar setiap seru dan doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami datang ke hadapan Engkau. Kami akan memulai persekutuan doa kami, menaikkan pujian kami, bahkan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan atas setiap pujian, doa, dan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, pimpin waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak mungkin tidak lidah kita dan bibir kita memuji Tuhan dan bermazmur bagi Dia. Biarlah ini senantiasa menjadi kerinduan dalam hati kita, agar setiap pujian kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Mari kita naikkan lagu "Manis Kau Dengar". Katakan, "Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada." Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu." Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan kita. Jika sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dengan kekuatan, kesehatan, kecukupan, semua itu semata-mata hanya karena Tuhan sendiri yang telah menopang kehidupan kita. Mari kita mengucapkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sadar jika hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dengan kecukupan, dengan kehidupan, dengan kekuatan, semua itu semata-mata hanya anugerah Tuhan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan yang begitu baik. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan yang begitu senantiasa mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur dan terimalah pujian dan doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita juga berdoa menyerahkan terus untuk ibadah tatap muka yang saat ini telah dilaksanakan di tengah-tengah gereja kita. Dan kita berdoa untuk ibadah pertama di mana secara penuh dilakukan ibadah tatap muka. Dalam ibadah yang kedua dilakukan ibadah tatap muka bersama dengan ibadah live streaming, dan juga ada ibadah online di ibadah ketiga. Kita doakan agar jemaat diberikan semangat untuk mengikuti ibadah ini, dan agar ibadah yang berlangsung secara tatap muka dapat berlangsung dengan nyaman dan aman, karena jemaat senantiasa menjaga protokol kesehatan. Mari kita buka suara menyerahkan untuk ibadah tatap muka dan ibadah live streaming ini. Kami juga menaikkan Tuhan untuk ibadah yang ada di tengah-tengah gereja kami, GKPJ, menyerahkan Tuhan untuk ibadah tatap muka di ibadah pertama dan kedua, dan juga ibadah live streaming di ibadah kedua, dan juga ibadah online di ibadah ketiga. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah-ibadah yang berlangsung ini boleh berlangsung dengan aman dan nyaman, karena setiap jemaat boleh senantiasa menjaga protokol kesehatan. Biarlah Tuhan menyertai agar ibadah yang berlangsung ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang melakukannya, dan Tuhan kami boleh kembali disegarkan kerohaniannya, kembali dibangkitkan cinta kami kepada Tuhan, sehingga lebih lagi kami mengasihi Tuhan lewat ibadah yang berlangsung. Tuhan tolong agar semua ibadah ini, baik ibadah tatap muka di ibadah pertama dan kedua, dan juga live streaming ibadah kedua dan ibadah online, semua boleh berlangsung dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Bahkan berikan antusias, berikan semangat kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau Allah yang mendengar doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita terus senantiasa mendukung untuk kelompok kecil di tengah-tengah gereja kita. Kita berdoa menyerahkan bagi multiplikasi kelompok kecil yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kita bersyukur untuk beberapa saudara-saudara yang telah bersedia menjadi calon pemimpin kelompok kecil yang nantinya akan dibentuk. Kita doakan kiranya Tuhan menolong pembentukan kelompok kecil yang baru boleh berjalan dengan baik dan semakin boleh memajukan gerakan pemuritan di tengah-tengah GKPJ. Mari kita berdoa menyerahkan akan kelompok kecil, khususnya multiplikasi di tengah-tengah gereja kita. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk kegerakan pemuritan. Secara khusus Tuhan, dalam kelompok kecil di tengah-tengah gereja kami, sebentar lagi akan ada rencana multiplikasi. Kami berdoa biar Tuhan menolong, khususnya kami berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat Tuhan yang telah bersedia untuk menjadi calon pemimpin kelompok kecil baru. Kami bersyukur untuk mereka ya Tuhan. Biar Tuhan terus tolong mereka, khususnya mempersiapkan mereka untuk boleh nantinya ke depan memimpin kelompok kecil yang baru. Dan kami berdoa Tuhan untuk rencana multiplikasi ini boleh berjalan dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan kelompok kecil ini, gerakan pemuritan di tengah-tengah GKPJ, membawa jemaat-jemaat Tuhan boleh semakin dimuridkan menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang boleh semakin setia mengikut Tuhan dan semakin rindu bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gerakan pemuritan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah perisai dan perlindungan kita. Di tengah badai sekalipun,
kita dapat bertahan karena ada Tuhan yang setia menopang kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita mendoakan untuk pos-pos PI Air Hitam, Tembesi, Sarolangun, dan Bungo, dan juga gereja cabang GKPJ Tungkal. Doakan untuk kegerakan kelompok kecil yang sedang dilakukan di tengah-tengah pos-pos PI dan juga gereja cabang Tungkal. Kiranya kegerakan kelompok kecil ini boleh menolong pertumbuhan iman jemaat-jemaat yang ada di pos PI dan juga gereja cabang. Mari kita berdoa bagi kegerakan kelompok kecil di tengah pos PI dan gereja cabang GKPJ. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan membawa untuk pos-pos PI GKPJ yang ada di Bungo, Tembesi, Sarolangun, Air Hitam, dan juga gereja cabang GKPJ Tungkal. Tuhan, kami berdoa menyerahkan khususnya untuk kegerakan pemuritan melalui kelompok kecil yang telah dilaksanakan di pos-pos PI dan juga di gereja cabang. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di sana dan juga memikirkan akan perkembangan kelompok kecil di sana. Kiranya Tuhan, kelompok kecil yang ada boleh menolong jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pos-pos PI maupun gereja cabang semakin bertumbuh, semakin boleh dimuridkan serupa dengan Kristus. Berikan semangat untuk boleh mereka mengikuti kelompok kecil ini Tuhan. Bahkan semangat untuk boleh bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam pos-pos PI dan juga gereja cabang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara saat ini untuk pembangunan gedung GKPJ Kuala Tungkal. Berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada panitia pembangunan dan hamba-hamba Tuhan di sana. Kiranya gedung gereja ini dapat dikerjakan dan selesai sesuai dengan rencana. Sehingga dengan keberadaan tempat ibadah yang baru nanti boleh mendorong semangat jemaat dalam beribadah dan juga menjangkau lebih banyak jiwa bagi Tuhan. Mari kita doakan untuk pembangunan gedung gereja GKPJ Kuala Tungkal. Kami juga datang kepada Tuhan membawa untuk gereja cabang kami GKPJ Kuala Tungkal. Khususnya Tuhan saat ini untuk pergumulan pembangunan gedung yang sedang dilaksanakan. Kami berdoa biar Tuhan beri hikmat bagi setiap panitia pembangunan dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Kiranya Tuhan pembangunan ini yang sedang dikerjakan boleh dikerjakan dengan baik dan juga diselesaikan sesuai dengan rencana. Sehingga Tuhan kami berdoa lewat keberadaan gedung baru nanti, jemaat-jemaat Tuhan boleh lebih lagi semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka boleh lebih lagi semangat untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah keberadaan gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi khususnya masyarakat yang ada di Kuala Tungkal. Dan mereka pun boleh dibawa untuk boleh semakin boleh
datang kepada Tuhan dan kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka lewat penginjilan maupun lewat kehidupan jemaat-jemaat yang ada di GKPJ Kuala Tungkal. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembangunan ini dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Bina Kasih. Kita mendoakan untuk penerimaan siswa baru gelombang ketiga yang masih berlangsung hingga tanggal 30 April. Kita berdoa agar banyak orang tua boleh mempercayakan anaknya untuk belajar di Sekolah Kristen Bina Kasih, sehingga anak-anak yang ada boleh dididik secara intelektualitas dan juga karakternya sesuai dengan karakter Kristus. Kita juga mendoakan untuk kegiatan belajar mengajar di Sekolah Bina Kasih. Secara khusus saat ini diadakan kegiatan belajar di sekolah dalam jumlah yang terbatas dengan protokol kesehatan dan juga sebagian masih online. Doakan untuk pelaksanaan belajar mengajar ini boleh dilaksanakan dengan baik. Kiranya maupun secara onsite maupun online semua boleh berjalan dengan baik. Kiranya setiap guru dan murid boleh tetap diberikan kesehatan dan juga keamanan. Mari kita mendoakan dua hal ini untuk penerimaan siswa baru dan juga proses belajar mengajar di Sekolah Kristen Bina Kasih. Kami juga datang kepada Tuhan mendoakan untuk Sekolah Kristen Bina Kasih. Secara khusus Tuhan penerimaan siswa baru gelombang ketiga yang masih berlangsung saat ini hingga tanggal 30 April. Mohon Tuhan kiranya menolong agar boleh menggerakkan banyak orang tua menyekolahkan anak mereka di sekolah ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan banyak daripada siswa-siswa ini boleh dibentuk intelektualitasnya. Bukan sekedar intelektualitas tapi juga karakternya sesuai dengan karakter Kristus. Kiranya Tuhan boleh memberikan siswa-siswa untuk boleh dididik di tengah-tengah Sekolah Kristen Bina Kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses belajar mengajar. Secara khusus saat ini ada yang dilaksanakan secara onsite dalam jumlah terbatas dan juga dengan protokol kesehatan dan juga beberapa masih online. Kami berdoa biar Tuhan menyertai untuk semua proses belajar mengajar ini boleh dilaksanakan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan sehingga semua tetap aman dan tetap sehat. Biar Tuhan tetap menyertai semuanya baik guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar ini boleh belajar dengan baik hingga hasilnya nanti boleh mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan sekolah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara saat ini menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan dari sakit. Yang pertama mari kita berdoa menyerahkan untuk Ibu Ruter yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Yang kedua kita berdoa untuk Ibu Lee Tio Chun, mama dari penginjil Indawati yang juga sedang lemah tubuh. Yang ketiga kita berdoa untuk Ibu Eng Sak Kyun, mama dari Ibu Karisma yang sedang sakit saraf, leher terjepit dan stroke ringan. Dan yang keempat kita berdoa untuk Ibu Tio Sok Noi, mama dari Bapak Gunawan Halim yang sedang sakit infeksi pankreas. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Untuk Ibu Ruter yang saat ini Tuhan masih mengalami kelemahan tubuh, mohon Tuhan beri kekuatan, mohon Tuhan beri pemulihan daripada Tuhan sehingga semakin hari dia boleh semakin dipulihkan dan semakin mendapat kekuatan daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Ibu Lee Tio Chun, mama dari penginjil Lindawati yang saat ini sedang juga mengalami kelemahan tubuh. Biar Tuhan boleh memberikan kekuatan daripada Tuhan dan juga pemulihan daripada Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan menyertai dia senantiasa dan Tuhan tolong dia untuk senantiasa boleh percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi dia yang juga bersama-sama dengan dia. Berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk Ibu Eng Sak Kyun, mama dari Ibu Karisma yang saat ini sedang sakit syaraf, leher terjepit dan juga stroke ringan. Berdoa mohon Tuhan memulihkan lewat setiap obat maupun tenaga medis maupun juga istirahat dan makan minum. Tuhan boleh mendatangkan kekuatan pemulihan bagi ibu yang kami kasihi ini. Juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Tio Sok Noi, mama dari Bapak Gunawan Halim yang saat ini sakit infeksi pankreas. Mohon juga Tuhan sendiri yang boleh menolong dia Tuhan. Biarlah lewat tenaga medis, obat-obatan semua boleh menyembuhkan daripada ibu
Tio Sokno ini ya Tuhan, menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan hiburkan mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Biarlah mereka terus mendapat kekuatan baru, karena mereka tahu ada Tuhan yang mengasihi mereka, yang juga Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendoakan juga beberapa saudara kita yang masih mengalami sakit dan juga pemulihan dari sakit. Kita berdoa untuk Bapak Yadi, suami dari Ibu Lucy Wang yang sedang sakit diabetes dan jantung. Dan kita juga mendoakan untuk Saudara Adi, sepupu dari Dr. Irwan dalam masa pemulihan dari kecelakaan, patah dan retak pada tulang, bahu dan rusuk. Kita juga doakan terus untuk Saudara Austin, anak dari Bapak Rudi SHS yang mengalami gangguan pencernaan dan sedang dalam penanganan medis di Jakarta saat ini. Mari kita buka suara menyerahkan untuk 3 saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk Bapak Yadi, suami dari Lauselu Siwang yang saat ini mengalami sakit diabetes dan juga jantung dan sedang dalam perawatan medis. Tuhan, kami terus berdoa biar Tuhan terus menolong, memulihkan, memberikan kesembuhan daripada Tuhan saja. Biarlah Tuhan memakai tenaga medis yang ada untuk boleh mengobati Tuhan, sehingga Bapak Yadi ini boleh semakin pulih, semakin kuat, dan boleh semakin hari semakin mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Tuhan yang tolong kiranya semua proses yang ada ini Tuhan boleh pakai untuk boleh menyembuhkan Bapak Yadi. Kami juga berdoa menyerahkan Saudara Adi, sepupu daripada Dr. Irwan dalam masa pemulihan setelah mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Khususnya ada beberapa bagian tubuh yang patah dan retak di bagian tulang, bahu dan rusuk. Biar Tuhan juga akan menolong memulihkan secara khusus, menyembuhkan bagian tubuh yang mengalami sakit dan mengalami cedera ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang boleh tolong menguatkan dan memulihkan daripada saudara kami ini. Berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk Saudara Austin, anak daripada Bapak Rudi SHS yang saat ini sedang sakit pada bagian pencernaan dan juga sedang mendapat perawatan medis di Jakarta. Tuhan berdoa biar Tuhan sendiri yang boleh memakai perawatan medis yang ada, boleh mendatangkan kesembuhan bagi adik kami ini ya Tuhan. Biar Tuhan menyertai saudara-saudara kami ini di tengah-tengah masa sakit mereka, hiburkan mereka, kuatkan iman mereka, boleh senantiasa memandang kepada Tuhan di masa sakit ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri Allah yang boleh memulihkan dan menguatkan mereka. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang akan menjawab sesuai dengan waktu daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan yang baik. Dengar doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, Allah Roh Kudus menolong kita untuk semakin memahami firman-Nya dan semakin boleh hidup dalam kebenaran. Mari kita naikkan pujian PPK 72, Roh Kebenaran Penuhi Daku. Roh kebenaran berdiam dan bekerja dalamku, memberi sinar cahaya agar ku mengenalmu. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Oh, sucikan pialaku dari cemar dan dosa. Firman-Mu kuduskan daku, agar ku hidup berkuasa. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini
musik saja. Biarlah kita memohon Allah memenuhi kita dengan kebenaran firman-Nya, sehingga kita boleh menghidupi kebenaran itu. Mari kita pujikan bait ketiga. Bagai rusa yang dahaga, aku rindu anugerah, air hidup alirkanlah lebih banyak dan limpah. Bagaikan rusa dahaga, aku rindu anugerah, air hidup alirkanlah lebih banyak dan limpah. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Penuhlah, 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 Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Venesia. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa menghadap Tuhan di dalam persekutuan doa. Kiranya persekutuan doa ini tidak kita jadikan sebagai rutinitas, di mana setiap hari Rabu kita ikut persekutuan doa. Tetapi mari kita jadikan persekutuan doa sebagai suatu momen di mana kita dapat berdoa bagi pekerjaan Tuhan, karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, ini adalah momen di mana Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Untuk itu, mari kita bertanya di dalam hati kita saat ini. Ketika firman Tuhan diberitakan, Tuhan mau berbicara apa kepada saya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ketika firman-Mu diberitakan, inilah momen di mana Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu pada malam hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menerjemahkan firman Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, sesuai dengan pergumulan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab hari ini terambil dari beberapa ayat. Kita akan dibantu dengan Alkitab suara dan juga ada teks yang akan ditampilkan. Jadi kita akan melihat ayat-ayat dalam Alkitab ini secara audio-visual. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian ayat-ayat yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang anak remaja Kristen yang bertanya kepada Bapak Pendeta. Ia bertanya seperti ini, Pak Pendeta, kita ini berasal dari mana? Dari nenek moyang Adam dan Hawa atau dari teori evolusi manusia kera? Kemudian Bapak Pendeta ini tersenyum. Ia tahu bahwa anak remaja ini sedang mencari kebenaran. Kemudian Bapak Pendeta ini berkata kepada anak remaja ini, menurut kamu bagaimana? Kemudian anak remaja ini bingung ya Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Pendeta itu tanya balik? Akhirnya anak remaja ini coba-coba menebak. Dari Adam dan Hawa Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendeta merespon, ya betul. Nah, sang anak ini dengan usia remajanya yang sangat kritis ya Bapak Ibu Saudara, ia tidak tinggal diam, ia kemudian bertanya lagi kepada Bapak Pendeta. Kalau begitu Pak, kalau kita dari nenek moyang Adam dan Hawa, kenapa ada teori evolusi manusia itu dari kera? Kemudian Bapak Pendeta ini merespon anak remaja ini dan mengatakan, itu hanyalah teori yang dianggap benar oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mengalami seperti si anak remaja ini ya, di mana kita pada waktu usia remaja kita banyak bertanya dan kita ingin mencari kebenaran di dalamnya. Bahkan mungkin sampai saat ini kita banyak pertanyaan yang kita ingin tahu jawabannya. Dan dalam hal ini kita ingin mencari kebenaran. Apalagi kalau di sini ada Bapak Ibu Saudara yang tipe pemikir begitu ya. Orang yang suka mikir, pasti memikirkan banyak hal, ada berbagai pertanyaan di dalam benak Bapak Ibu Saudara dan ingin cari tahu jawabannya, ingin cari tahu akan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan kebenaran. Manusia berusaha mencari dan mendapatkan kebenaran di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, dari mana kita tahu apa yang kita temukan itu adalah benar-benar benar? Ketika kita banyak pertanyaan dan kita menemukan jawabannya, dari mana kita tahu jawaban yang kita temukan itu adalah benar? Apa tolak ukurnya? Dan jika teori evolusi adalah salah satu dari sekian banyak teori-teori kebenaran yang ada di dunia, manakah yang harus kita percaya? Dari mana kita dapat menemukan kebenaran itu yang sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya orang Kristen memiliki kebenaran. Sumber kebenaran ialah Allah yang dapat diketahui melalui Alkitab. Sehingga setiap tulisan di dalam Alkitab itu adalah kebenaran karena berasal dari Allah. Dan jika kita ingin mencari kebenaran, ingin menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita dapat temukan di dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Alkitab mencatat Tuhan Yesus yang menjadi teladan yang sempurna untuk hidup di dalam kebenaran. Teladan Tuhan Yesus yang seperti apa yang Ia ajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran itu.
Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang perlu kita ketahui untuk hidup di dalam kebenaran adalah Yesus adalah Sang Kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Yesus menjadi teladan bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran, sebab Ia adalah Sang Kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Tertulis demikian, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kalimat yang keluar dari ucapan Tuhan Yesus. Yesus mengklaim dirinya sebagai Sang Kebenaran itu. Jika di dunia ini ada banyak orang yang merasa dirinya benar, tidak ada satu orang pun yang pernah mengatakan bahwa akulah kebenaran. Jika orang tua mendidik anaknya untuk hidup dengan benar, tidak ada satu orang tua pun yang pernah mengatakan akulah kebenaran. Dan jika guru-guru mengajarkan hal-hal yang benar kepada murid-muridnya, tidak ada satu orang guru pun dalam dunia ini yang pernah mengatakan akulah kebenaran. Hanya Yesus yang mengatakannya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian Yesus adalah Sang Kebenaran itu yang dapat menunjukkan kepada setiap kita sebagai orang percaya bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Dan jika kita ingin mencari kebenaran, carilah Tuhan dan datanglah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi sayangnya pada zaman ini banyak orang yang mencari kebenaran itu di luar Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan kebenaran dan menggantikannya dengan pendapat manusia. Satu istilah yang tepat untuk menggambarkan kebenaran pada zaman sekarang adalah post-truth. Bapak Ibu Saudara, apa itu post-truth? Secara literal, post berarti setelah, truth berarti kebenaran. Jadi setelah kebenaran. Atau bisa juga diartikan sebagai kebenaran yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini banyak orang yang meninggalkan kebenaran dan menggantikannya dengan opini masyarakat. Namanya opini berarti hanya pendapat manusia yang bisa berubah-berubah dan menghasilkan suatu kebenaran yang subjektif, kebenaran yang relatif, karena tidak berdasarkan fakta atau kenyataan, hanya berdasarkan pendapat pribadi. Inilah kondisi kebenaran di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Seorang filsuf Kristen bernama Douglas Groothuis di dalam bukunya berjudul Truth Decay atau Pudarnya Kebenaran mengatakan bahwa konsep kebenaran objektif dan universal telah mengalami kemerosotan yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Itu tidak lagi menjadi tujuan untuk dikejar oleh semua orang. Kebenaran memang dapat diserang, tapi tetap dapat dipertahankan dengan pendekatan teologi. Bapak Ibu Saudara, saat ini kebenaran sudah memudar. Kebenaran objektif tidak lagi menjadi pegangan bagi kebanyakan orang di dunia ini, karena hanya bersandar kepada opini masyarakat saja. Misalkan ada satu isu itu viral, kemudian banyak orang yang beropini menanggapi isu itu, dan kemudian kita menjadi percaya akan opini itu. Ini adalah kebenaran yang subjektif, kebenaran yang tidak berdasarkan fakta dan bisa berubah-ubah. Apalagi jika orang yang mengatakan kebenaran itu adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, orang yang terkenal. Dengan gampang dan mudahnya, orang bisa terjerumus di dalam kebenaran yang diciptakan oleh orang itu. Bapak Ibu Saudara, jadi kebanyakan orang di dunia ini pada zaman sekarang itu percaya akan perkataan orang, bukan perkataan Tuhan. Padahal kebenaran itu berbicara soal perkataan Tuhan, soal firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Pada akhirnya, pengaruh post-truth membawa dampak di mana banyak orang telah menyamar kebohongan menjadi suatu kebenaran, mengemas kebohongan menjadi suatu kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak lagi murni. Dan inilah yang dipegang oleh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, bisa jatuh di dalamnya jika tidak punya pondasi yang kuat.
Bapak Ibu Saudara, pada zaman orang Israel, terkhusus di dalam kitab Hakim-Hakim, orang-orang percaya, yaitu orang-orang Israel, hidup menurut kebenarannya sendiri-sendiri. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 2. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, jadi pada saat itu orang Israel telah hidup menurut kebenarannya sendiri-sendiri. Kebenaran yang bisa berubah-berubah. Sehingga kehidupannya menjadi merosot. Mereka lupa akan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Mereka hidup di luar kebenaran Tuhan karena mereka berpegang kepada kebenaran sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita butuh kebenaran yang tidak berubah-ubah. Kita butuh kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu hanya kita temukan di dalam Yesus, Sang Kebenaran. Yesus yang mengatakan dirinya bahwa akulah kebenaran itu. Kebenaran yang objektif. Kebenaran yang tidak dapat berubah-berubah. Kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita bukanlah Allah yang menyamar kebohongan menjadi suatu kebenaran. Tetapi Dia adalah kebenaran itu sendiri. Allah kita adalah Allah yang benar. Dan karena Allah kita adalah Allah yang benar, maka tidak ada kepalsuan di dalamnya. Selalu ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Ketika Allah berkata-kata, Ia melakukan perkataannya. Ketika Allah berfirman, Ia menggenapi firman-Nya. Dan ketika Allah membuat janji, Ia menepati janjinya. Allah kita adalah Allah yang benar. Ia tidak menyamar kebohongan menjadi suatu kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian hidup di dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan. Ada kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Tentunya kita selaraskan dengan cara sehati dan sepikir dengan Kristus yang adalah sang kebenaran itu. Tidak hanya kelihatan di depan orang, tetapi pada saat kita sendirian pun tidak ada orang lain yang melihat kita. Kita perlu hidup tanpa kepalsuan. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sang kebenaran. Ia tidak pernah hidup di dalam kepalsuan, apalagi menyamar kebohongan menjadi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu bahwa Yesus adalah sang kebenaran itu, ternyata Yesus juga mengajarkan kebenaran pada orang-orang banyak. Sebagai guru yang agung, Yesus mengajarkan kebenaran kepada para pengikutnya. Ia mengajar banyak orang. Ia mengajarkan ajaran tentang kasih kepada Allah dan kepada sesama sebagai perintah yang utama. Dan juga ia mengajarkan ajaran kebenaran tentang pengampunan, ajaran kebenaran tentang kerendahan hati, yang merupakan tema-tema persekutuan doa kita pada bulan April ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus juga mengajarkan kebenaran, yaitu seruan kepada manusia untuk bertobat. Di dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan, Yesus mengatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus juga mengajarkan kebenaran tentang anugerah yang besar dan kasih-Nya yang besar kepada manusia berdosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya. Tadi kita sudah melihat bahwa Yesus adalah sang kebenaran. Yesus mengajar kebenaran. Dan hari ini kita juga mau belajar bagaimana Yesus mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus mempraktekkan kebenaran. Ia hidup sesuai dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Ketika ia dicobai oleh iblis di padang gurun, ia tidak mengikuti apa kata iblis, tetapi apa kata Tuhan. Dan kalimat ada tertulis, dan ada tertulis. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus hidup
sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang pertama, iblis mencoba Yesus dalam hal kebutuhan jasmani. Yesus dicobai oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti, di mana pada saat itu dengan natur kemanusiaannya, Yesus sedang lapar, karena telah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Apa jawab Yesus kepada iblis? Ia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, di pencobaan pertama Yesus berpegang kepada firman Tuhan. Dan sekali lagi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini bukan dari kebutuhan jasmani saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup sesuai firman Tuhan. Kemudian iblis tidak menyerah, Bapak Ibu Saudara. Ia terus mau mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan yang kedua, iblis mencobai Yesus dalam hal moral, di mana iblis membawa Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah pada saat itu, dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu. Dan pada saat itu ada malaikat-malaikat yang akan menatang engkau, sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Apa jawab Yesus, Bapak Ibu Saudara? Yesus sekali lagi berpegang kepada firman Tuhan. Ia mengatakan, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, di pencobaan yang kedua, Yesus juga tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ia tidak jatuh kepada keinginan-keinginan duniawi, dan malah ia menangkis balik iblis dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian iblis tidak menyerah. Ia juga mau mencoba Yesus untuk yang ketiga kalinya. Dan pencobaan yang ketiga, iblis mencoba Yesus dalam hal spiritual. Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi pada saat itu, dan kemudian iblis memperlihatkan Yesus akan semua kemegahan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, jika engkau mau memiliki kemegahan dunia ini, sembahlah aku. Semua itu akan aku berikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku. Apa jawab Yesus, Bapak Ibu Saudara? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, pada pencobaan yang ketiga, sekali lagi Yesus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ia tetap menjaga kehidupan spiritualnya, ia tetap menjaga hubungannya dengan Allah Bapa, dengan mengatakan bahwa Tuhan yang harus disembah. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus yang kita percaya ini, Bapak Ibu Saudara. Dari pencobaan yang pertama sampai pencobaan yang terakhir, Yesus tetap berpegang kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya dicobai oleh iblis, Yesus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi Yesus berjalan sesuai dengan firman Tuhan sampai ia mati di kayu salib. Ia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita meneladani Tuhan Yesus untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah kunci untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin mencari kebenaran, temukanlah itu di dalam Alkitab. Meskipun di dunia ini ada begitu banyak teori-teori kebenaran, tapi otoritas Alkitab ada di atas teori-teori dunia. Karena Alkitab adalah wahyu khusus dari Allah untuk kita yang percaya. Percayalah bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran, sehingga kita dapat mengenal Tuhan Yesus yang mengklaim dirinya sebagai kebenaran itu. Teladan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab menunjukkan kepada kita pada malam hari ini bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup tanpa kepalsuan
karena Dia adalah Allah yang benar, dan juga hidup sesuai dengan firman Tuhan sepanjang hidup kita. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin hidup kita untuk mewujudkan hidup di dalam kebenaran, hidup tanpa kepalsuan, dan hidup berjalan sesuai firman. Saya akan menutup renungan pada malam hari ini dengan sebuah kisah nyata. Seorang anak kecil, laki-laki, ia lahir di London, Inggris pada tanggal 24 Juli 1725. Ia punya seorang ayah dan juga seorang ibu. Di usianya yang keempat tahun, ibunya mengajarkan anak ini akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak ini dapat menikmati keindahan akan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, anak kecil di usia 4 tahun ini juga diajarkan oleh ibunya untuk menghafal pelajaran-pelajaran dasar katekisasi dan juga lagu-lagu him. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ibunya meninggal pada saat anak ini berusia 7 tahun. Kemudian anak ini beranjak dewasa dan pada umurnya yang 11 tahun dia pergi belayar bersama ayahnya karena ayahnya adalah komandan kapal. Ia sering berlayar sehingga akhirnya anak ini juga bertumbuh dewasa dan ia akhirnya menjadi kapten dari kapal dagang yang melayani perdagangan manusia. Kapten kapal perdagangan manusia. Sehingga manusia pada saat itu dijadikan sebagai budak yang dikirim dari Afrika ke Inggris untuk menunjang perekonomian negara pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, budak pasti tersiksa karena diberi makanan yang tidak pantas. Budak juga pasti dipaksa untuk bekerja, disiksa oleh orang-orang yang berada di atasnya. Anak-anak ini, pria ini menjadi kapten kapal dagang perbudakan manusia pada saat itu. Pada tanggal 10 Mei 1974, pada saat pria ini sedang berlayar di tengah lautan, terjadilah badai yang menerpa kapal yang didudukinya pada saat itu. Karena badai pada saat itu begitu kencang, pria ini kemudian teringat akan kebenaran-kebenaran yang diajarkan ibunya pada saat kecil. Ia sadar bahwa selama ini ia sudah mencari kebenaran di luar Tuhan. Ia hidup menurut pandangannya sendiri, sesuai dengan kebenarannya sendiri. Jadi pada saat badai sedang menerjang kapal yang didudukinya pada saat itu, sang pria ini teringat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang pernah diajarkan oleh ibunya. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan untuk meredakan angin badai itu. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Dari sini, ia kemudian bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Akhirnya ia telah dipanggil oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan kembali untuk bisa menemukan kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus sendiri. Bahwa sangat besar anugerah yang Tuhan berikan untuk manusia berdosa. Sehingga ia juga mengarang sebuah lagu yang familiar dan terkenal sampai saat ini, yaitu Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu. Dia adalah John Newton. Bapak Ibu Saudara, John Newton sempat hidup di luar kebenaran Tuhan. Ia sempat hidup menurut pandangannya sendiri, menurut kebenarannya sendiri, karena kebenarannya sendiri itu kebenaran yang bisa berubah-ubah. Dan akhirnya Tuhan tangkap dia untuk hidup di dalam kebenaran. Untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya John Newton sadar bahwa kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ia juga perlu hidup di dalam kebenaran firman-Nya sepanjang hidup dia. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kepada kita pada saat ini, apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran? Atau kita masih hidup menurut pendapat kita sendiri,
menurut kebenarannya kita sendiri. Padahal kebenaran kita belum tentu benar-benar benar menurut pandangan Tuhan. Kita hanya hidup menurut pendapat kita sendiri. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara? Apakah kebenaran telah mengubah kehidupan kita? Seperti halnya John Newton tadi, kebenaran telah mengubahkan hidupnya. Dia adalah seorang pendosa. Ia sadar bahwa dirinya telah melakukan dosa di hadapan Tuhan karena melayani perdagangan manusia yang dijadikan budak pada saat itu. Dan ia akhirnya bertobat dan mengalami akan anugerahnya yang besar. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bapak Ibu Saudara, apakah sekali lagi kita sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Yesus sebagai satu-satunya kebenaran dalam hidup kita? Apakah kita masih hidup di dalam kepalsuan dan menyamar kebohongan menjadi kebenaran? Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa hidup di dalam kebenaran. Tuhan, ada begitu banyak teori-teori kebenaran di dunia ini, teori evolusi, teori yang lain-lainnya yang membuat kami harus percaya kepada satu-satunya kebenaran, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa Alkitab berotoritas dan ada di atas teori-teori kebenaran yang ada di dunia ini. Dan kiranya Tuhan, di tengah situasi zaman sekarang, di mana sudah kebenaran itu sudah pudar, di mana sudah orang-orang sudah hidup menurut kebenarannya sendiri, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk bisa hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan meneladani Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus adalah sang kebenaran, karena Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, dan karena Tuhan Yesus mempraktekkan kebenaran dalam kehidupan. Kiranya ya Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan pada malam hari ini untuk hidup di dalam kebenaran. Kami mau berkomitmen ya Tuhan untuk hidup tanpa kepalsuan dan hidup berjalan sesuai firman. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Selamat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.